Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wattabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairahum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, para ulama sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Pasuruan, wabil khusus jumateng jamaah ingkang sampun rawuh ing wonten mriki majelis, tepatnya di Desa Pintrang, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Alhamdulillah dalu niki kita masih diperkenankan Allah dan bermuajah senaosa kliru panggonan. Ngapunten Pak ingkang kuwadah. Kula salah mencete wekdal niku, mestine Ahad kedua niku jatuh di Pintrang, tapi dinggeni Surabaya. Ngapunten. Mboten masalah, sing penting Allah tasih nemokake jenengan kali kula dalam rangka taklim yang untuk malam hari ini kita akan membahas tentang keadaan hati yang buta. Kalau butanya jasmani, mata zahir ini kula kinten wonten batese. Selama kita hidup di dunia, katakanlah 70 tahun, ya 70. Tapi bagaimana butanya mata hati kita kepada Allah? Allah dawuh di dalam surah Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia mata hatinya buta kepada Allah sampai akhir hayat, maka di akhirat pun juga buta, dan disitulah kebutaan yang selama-lamanya. Apa yang menjadi alasan mata hati kita dibutakan dening Allah? Karena hati kita selalu mendengarkan apa seruan nafsu. Seruan nafsu adalah yastahibbunal hayatad dunya, sesuai dengan surah Ibrahim ayat 3. Mencondongkan hati supaya hanya mikir, hanya mencari, hanya bersukaria terhadap kesenangan dunia.
sehingga kesenangan dunia yang disebut sebagai syahwatud dunia inilah Pak Bu akhirnya menjadi tutupnya hati kita pada Allah. Jalan satu-satunya supaya kita terbebaskan dari hal itu, pertama adalah kita harus dididik hati ini dengan ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Sesuai dengan apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, liman kana yarjullaha, kalau sudah hati bisa menerima ta'alimat tauhid, disitulah hati akan ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Bapak Ibu, itu maksudnya liman kana yarjullaha. Hati seseorang harus ada satu keinginan untuk tidak bertemu syahwatud dunia, tapi bertemu Allah. Ini kebetulan mudah loh Pak. Sebab kasirum minal bashar, kebanyakan hati manusia condongnya terhadap bagaimana caranya dunia saya sukses. Khawatir saya belum sempat tobat sudah ini. Apalagi kita yang sudah berumur di atas 40 Pak. Kalau kinten jenengan singkang rawuh rata-rata di atas 40. Kadang-kadang itu Pak ya, saya itu nggak bisa berpikir. Ada yang makola yang berani bermakola bahwasanya jangan sekali-kali kamu belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat jikalau syariatmu belum cukup. Ini sering kita dengarkan. Kita tidak terasa makalah itu jatuh di dalam surah Al-Ibrahim ayat 3 tadi, wa yasudduna an sabilillah. Kita enggak terasa dengan makalah itu terhukum sebagai hukum yang menghalang-halangi seseorang itu mau mendekat dan bertemu Allah. Subhanallah. Sehingga ulama-ulama yang memang ada kompeten hatinya makrifat pada Allah, ilmu tauhid, sondok wedi Pak. Dan ini sejarah yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Saat dulu-dulu para alim ulama yang memang paham dengan hal itu ketakutan Pak, sehingga melontarkan satu alasan takut fitnah. Ya Allah, sekarang sudah tidak zamannya ulama takut, sudah tidak zamannya. Kasihan umat ini. Inilah maksud Allah mengapa memberikan satu sabdanya di dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diturunkan ke bumi karena penduduk bumi hatinya dalam keadaan tidak baik-baik saja hatinya. Pada saat itu umat itu menyembah selain Allah, memuja dan beriman pada selain Allah, dan tidak ada ubahnya seperti zaman sekarang. Uang dituhankan, jabatan dituhankan, apapun selain Allah dituhankan. Makanya mengapa di dalam thoriku
thariqah itu ada pelajaran nafi itsbat. Nafikanlah isinya la ilaha dan itsbatkanlah ilallah. Untuk melaksanakan hal itu tidak berani untuk menjelaskan terhadap kita sebagai umat pada saat itu secara gamblang. Akhirnya kita hanya berzikir bil lisan au bil qalbi, hanya mengucap ismuddad. Lalu disinilah persoalannya. Bapak Ibu hadirin, rahmat iku illa rahmat itu adalah menjadikan hati seseorang yang asalnya gampang gelisah, gampang ngamuan, gampang beludrek, gampang hasud, gampang riya, gampang takabur. Akhirnya didatangkanlah Rasulullah dengan membawa bil huda wa dinil haq. Ini akan berubah keadaan hati kita. Endingnya kemana? Wal yaumal akhirah. Untuk bisa masuk ruhaniyah ini ke alam akhirat setelah meninggalkan alam dunia. Bukan mati itu loh Pak, bukan ya? Bukan mati secara syar'i. Yakfur bitaghut, ruhaniyah tinggalkan alam dunia, wa yu'min billah, lan hati bertemu Allah di alam akhirat. Itulah fungsi definisi daripada kholwat, ada di situ. Terus kapan lagi kalau tidak kita lakukan mulai saat ini? Nunggu repot selesai? Ramari-mari Pak. Nunggu kita kaya dulu? Telea. Justru semakin kaya semakin jauh pada Allah. Mayoritas kekasih Allah itu Pak ya, yang dikehendaki oleh karena gara-gara mewahnya dunia menjadikan hatinya terkontaminasi, pasti Allah hancurkan itu. Pasti duniawiyahnya di Allah hancurkan. Istilah sak bangkrute sak melarati. Dan ini hukum sunatullah. Terus ada pertanyaan, berarti kalau kita masuk di dunia tauhid berarti kita semakin melarat ya? Belum tentu. Dunianya secara fisik belum tentu. Semua itu sesuai dengan hitungan Allah. Jikalau dunia sampean itu menutupi hati sampean sehingga hati kita tertutup dengan syahwat itu, hitungan Allah pasti dihancurkan. Tapi jikalau tidak akan mudah hati itu terkontaminasi dengan syahwat dunia, gak mungkin dihabiskan, malah Gusti Allah tambahkan. Karena apa? Limaslahatillah, limaslahati ummatilah, kanggo maslahat umat. Contoh seperti ini, butuh apa? Butuh sapi tank, butuh apa? Kamar mandi, butuh apa? Aula-aula. Aku yakin dengan cara Allah nanti akan Allah sendiri yang membikinkan. Inilah maksudnya limaslahati ummatillah. Dunia itu untuk maslahah, untuk manfaatnya terhadap umat yang memang dijadikan sebagai tempat taklimat tauhid. Yes, kita lihat aja nanti. Lewat siapa Allah? Melewatkan siapa? Itu semua cara Allah sendiri. Ingat, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Udah, kita belajar untuk menikmati apa adanya. Apa yang di depan kita, ya kita nikmati itu. Gak perlu di depanku ada kopi, di sana ada teh, aku mencari teh. Gak perlu.
apa yang ada di depan, yaitulah yang harus kita nikmati. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kuncinya bisa masuk ke alam akhirat, kuncinya ruhaniyah ini tinggalkan alam dunia bisa masuk ke alam akhirat sesuai dengan ayat tadi, wa dzakarallaha katsiron. Kembali lagi pada bab zikir. Zikir harus diperbanyak, sebab dengan itulah maka syahwat di dalam hati yang menutupi ini akan Allah bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Kita sudah sampai ke bab 4 di dalam kitab At-Thariqus Sirri Al-Ma'rifati, jalan rahasia untuk lekas makrifat datang Gusti Allah. Iku al-qalbu, ai hadza iku al-qalbu, ati al-a'ma kang wuta. Berarti kita bahas hati yang buta. Wa'lam ngertiya sira ya akhihu saudaraku, annallaha ing sak temene Gusti Allah iku yukallifu, ora mung nitipake sapa Allah al ainal jasmaniyati ing mripat ati allati kang tu sama kang den arani apa ainul jasmaniyah, diarani ainan ing meripat basyariyatan kang bangsa manungsa fakot. Bal yukalifu, ketahuilah wahai saudaraku bahwasanya Allah tidak hanya meletakkan mata jasmaniyah yang disebut sebagai ainul basariyah saja, akan tetapi bal yukallifu, balik ndeleh nitipake sapa Allah al ainar ruhaniyata ing meripat kang bangsa ruhaniyah, yaiku allati tu sama kang den arani ainan ing meripat basirotan kang bangsa ati. Dan juga Allah meletakkan mata rohaniyah ini terhadap kita yang disebut ainul basiroh. Kita enggak bahas ainul basariyah, mata jasmani, tapi fasol ini, bab ini bahas mata hati, matanya ruh. Ibu bapak sebagai perpaduan mawon, nek jasad niki meripati wuta, yang terjadi kita gelap. Terlepas ada cahaya atau tidak, tetap keadaan terasa gelap. Berarti gak ono manfaat di cahaya itu. Boten enten manfaate. Bagi kita yang mata jasmaniah kita buta. Kalau nggak percaya nanti kita ada di kamar sendiri, kita terpejamlah atau kita tutupi dengan sesuatu, nyalakan lampu itu, tetap kita nggak akan pernah bisa melihat apa yang di depan kita. Untuk membedakan mana yang benar al-haq, mana yang tidak benar batil, tidak bisa. Umpama dituki ular mainan ambek ular sungguhan, ya ora ngerti. Ditemok sing ndi iki. Jenengan bedakno mana garwa sampean asli, mana garangan, tetep mboten saged. Ngertos garangan men? Nggih, nggih ta. Bon, kita lanjut. Fa'ainul jasma
jasmaniatu mongko utawi meripat kang bangsa jasmani iku innama hiya angin pestine utawi ainul jasmaniyah iku lisuhudi au ru'yatis suratil mahluqat krana arai kanggo nyekseni atau nyawang wujude makhluk. Niki meripat dohir, meripat jasad, sehingga kita bisa membedakan mana cagak atau mana lantai. Pokoknya meripat dohir kanggo bersaksi melihat perkara yang disebut makhluk. Tapi wal ainur rohaniyatu lan utawi meripat ati kang meripat kang bangsa rohaniyah iku tujuannya lisuhudi au ru'yati suratillahi au wujudillahi. Meripat ati iki ruhaniyah ini yang disebut di atas ainul basirah tujuannya lisuhudi wujudillah krana arai kanggo nyekseni sejatine Gusti. Makanya kita waktu dididik di dalam hukum syariat tentang syahadat nih kalau Pak ya tentang syahadat kan unine kan ngeten kan ngeten asyhadu alla ilaha illallah saya bersaksi tapi enggak dijelaskan disarengat hanya dijelaskan saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ngeten Pak. Mestine asyhadu iki kedudukannya adalah ini wajah tuh. Wajah roh sampai kali kula. Kudu nyekseni, kudu bersaksi illallah hanya pada tapi ngelewatin iki dulu. La ilaha ini wajib sampai hilangkan. Kalau jenengan tidak bisa menafikan menghilangkan isinya la ilaha, nggak akan pernah ketemu illallah. Allahnya nggak bisa. Oke Pak, kita pasang lagi. Oke. Mengapa ini harus ditampilkan? Karena sampan kali kula niki gegawan jasmani. Maksud syahadat ini meripat ati ojo ndelok jasmanine niki yaiku makhluk. Aja. Makanya artinya kan tidak ada Tuhan. Artinya kan gitu. Makhluk itu Tuhan. Makanya ketika kita membaca hukumnya haram, kita tidak langsung menyampaikan ilallah. Misalnya asyhadu alla ilaha, mboten asal. Dalam hukum syariat dikatakan syirik. Harus nyampe di sini. Artinya mripat dohir sampen kali kula sawangen makhluk saksekno makhluk mripat batin sampen iki saksekno wujude Gusti
Sing wujude Gusti Allah iku ning njaba ning jero ning makhluk kene. Paham nggih? Mana diterangkan seperti itu, Pak? Mengapa tidak diterangkan? Karena ulama yang membidangi hal ini, Pak, ketika saat muncul sedikit ditonyok langsung. Zalika dhalalah, sampai dikatakan sesat. Subhanallah. Makanya di dalam surah Ibrahim ayat 3, 3 hal yang mereka lakukan. Apa? Yastahibbunal hayatad dunya. Umat ini diarahkan, didorong untuk bercinta pada selain Allah. Termasuk ngegung-ngegono karomah. Supaya umat ini berbondong-bondong cari karomah. Makanya di dalam hukum didikan di ukurannya wong dikatakan sukses itu nek dunianya sukses, apalagi bisa bantu ini bantu itu, padahal semuanya isi makhluk mumet koyok kitiran bahas makhluk. Kapan majune ruhania umat Islam ini? Mohon maaf, Pak, baru kali ini aku ngomongnya gini. Sampai tahu orang-orang yang di luar Islam sampai modern isok nyiptakno nuklir, isok membikin pesawat modern, sementara umat Islam lari di tempat. Iku sumbernya teko Quran. Mengkilah nek umpami cara Al-Quranul Qadim sudah saya gelar, tak tulis, Anda akan tahu. Umat Islam, aku ngeritik tapi bangun loh nih ya, lari di tempat, gue geran tok, kancane wis melayu tutuk, waduh dheweke gegeran rame bab masalah hukum, bab khilaf, gara-gara nyun sewu lho, ono sing seneng nyun sewu tahlil ambek enggak wis gawe geran, ono sing seneng kunut ambek enggak wis gawe geran. Khilaf-khilaf inilah yang menjadikan kita tidak akan maju-maju. Tak mentalak-mentalak Pak ya. Seluruh apa ilmu kecanggihan tentang apapun itu ngelompok, ngerti ngelompok? Apa ngelompok itu ya? Kumpul sumbernya di dalam Al-Quranul Qadim. Makanya ada kitab yang namanya Kauniyah. Ini kitab sebelum Indonesia ada, itu sudah ada. Siapa yang memahami kitab ini, dia akan bisa untuk menciptakan nuklir. Saya punya, tapi urusan orang lain bisa baca apa ndak, tak jamin gak iso maca. Lah tulisannya kayak cacing ya Pak, cacing ono bunder-bunder terus segitiga, apa karepe iku Kauniyah. Sama dengan Al-Quran ya gitu, asal muasal wahyu datang, apa sudah ada harokatnya? Belum. Sandangane alif patah mboten enten. Contoh alif ngadeg tok ngene iki. Apa ya iku? Sandangane apa? Macane ya apa? Akhirnya adalah penyempurnaan Quran Utsmani dan lain sebagainya, itu di situ. Sekarang sampean kali kula karyana tok. Tiba enaknya saja. Zaman dulu, makanya Rasulullah Iqra kan ngoten. Surat Wahyu pertama adalah Iqra, itu perintah, bacalah. Artinya makna nono ngadeg iki apa? Miturut kil Kanjeng Nabi gurune Kanjeng Nabi yaiku malaikat Jibril. Dudono mat
ngadeg ngene iki anggetmu iki cagak ngono ah. Duduk sebutan alif. Alif iki piye kok ujug-ujug metu alif. Terus isoke membawa pengertian ya apa alif iki. Wis jenengan kali kula saiki kari penake. Ada pembaruan lagi cara belajar zaman sampean kali kula mboten kados sakniki arek sakniki. Mesti diecah alif fathah a, alif kasra i, alif doma u, a i u. Saiki mboten nate kasrah, mboten nate fathah a, mboten langsung a i u. Lho, masane beda, Pak. Lebih cepat. Tapi arek saiki dikongkon ngejah mboten saged. Mboten saged. Senduk kok iso maca a i u ya apa? Asal muasal mboten saged, Pak. Sami jenengan kali kula mboten paham sebelum terjadinya sandangan itu belum mboten saged. Makanya ikra belajarlah sami. Kita juga begitu. Hati kita keadaan buta. Bagaimana caranya tidak buta? Belajar. Belajar. Akhirnya ta'alimat tauhid harus kita pelajari. Nek wis iku dipelajarkan, mendapatkan namanya nurut tauhid, cahayanya tauhid yaitu faham. Langkah berikutnya adalah khalwat atau menjalankan bagaimana syahwatud dunya yang ada di dalam hati itu Allah bersihkan. Sampai pada batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Dah ikuti protap-protap itu. Lanjut Bapak. Jadi yang lebih fokus pada malam hari ini kita bahas fungsi daripada matanya rohaniyah adalah untuk Allah, yaitu sesuatu yang samar. Menurut kalangan kita yang